Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat cemilan khas Bandung yang cukup terkenal, namanya batagor. Nah, untuk adonan batagor sendiri biasanya menggunakan bahan dasar ikan tenggiri. Karena ikan tenggiri ini relatif cukup mahal, di sini saya akan mencoba mengganti ikan tenggiri tersebut dengan ayam dan udang rebon. Adapun bahan-bahan lain seperti berikut ini. Ya guys, yang barusan itu adalah bahan-bahan untuk membuat adonan batagornya. Nah, sekarang di sini saya pun bakalan nunjukin kalian cara membuat saus batagor atau kuah batagornya. Di sini saya bakalan membuat saus batagor atau kuah batagornya dengan sesederhana mungkin. Adapun bahan-bahannya sebagai berikut. Ya guys, yang barusan itu adalah bahan-bahan untuk membuat saus batagornya atau kuah kacangnya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan cara-cara membuatnya. Pertama-tama kita gabungkan bahan-bahan kering, termasuk tepung terigu, tepung kanji, garam, penyedap rasa, merica. Nah, setelah itu, setelah digabung, ada satu hal yang kalian perlu tahu. Sebelum kita gabung semua, nah, kita perlu menyangrai atau menggongseng udang rebonnya. Gunanya untuk apa? Untuk biar wangi. Karena udang rebon tuh biar wangi aja, menggantikan wanginya tenggiri. Nah, di sini kita gabung paling banyak seujung sendok teh. Nah, kita gabung di sini. Setelah digabung, kita masukkan daun bawangnya. Daun bawang itu sebenarnya sesuai selera, mau sedikit mau banyak, tapi saya pribadi sih lebih suka banyak daun bawang karena dia wangi di sini ya. Nah, ini semua kita perlu menyiapkan bahan-bahan yang untuk di blender. Antara lain bahan-bahan tersebut adalah bawang putih dan daging ayam. Nah, selain bawang putih dan daging ayam, kita perlu memasukkan air kurang lebih 200 ml. Nah, kita coba haluskan dulu daging ayam dan bawang putihnya. Nah, setelah daging ayam dan bawang putihnya sudah halus, baru kita gabungkan semua bahan jadi satu. Dan jangan lupa tambahkan 1 butir telur. Nah, setelah ditambahkan semuanya, baru kita aduk rata sampai kalis. Nah, jadinya bakalan seperti ini. Setelah adonan kita udah jadi, baru kita simpan adonan batagor ini di kulkas beberapa menit. Oke guys, adonan batagor kita udah jadi dan disimpan di kulkas. Nah, sekarang kita bakalan buat saus batagor atau kuah batagornya. Nah, pertama-tama kita goreng dulu kacang tanah. Setelah digoreng, baru kita blender halus kacang tanah tersebut. Nah, contoh blender halusnya seperti ini guys. Oke, setelah kacang tanahnya di blender halus, baru kita siapkan bawang putih 6 siung, kemiri 3 butir, cabai merah kurang lebih 100 gram. Nah, semua ini di blender juga halus. Jangan lupa tambahkan air sebelum di blender, oke? Ya guys, setelah bumbunya halus, kita tumis bumbunya. Nah, ditumis jangan lupa masukkan daun salam 3 lembar, daun jeruknya 6 lembar, terus batang serai 2 batang aja. Tumis bumbu ini sampai harum. Nah, setelah bumbunya udah harum, baru kita masukkan air kurang lebih 2 liter. Masukkan air 2 liter. Setelah air masuk, tunggu mendidih sebentar ya.
Tunggu kuah ini mendidih. Setelah mendidih, masukkan kacang yang sudah dihaluskan. Masukkan juga saus kurang lebih 300 gram. Terus masukkan kecap juga. Kecap 150 gram. Ya, masukkan juga gula merah 100 gram. Penyedap rasanya kurang lebih 2 bungkus. Garamnya 1,5 sendok makan. Terus mericanya setengah sendok teh. Nah, setelah ini baru kita tunggu sausnya sampai mengental. Setelah mengental barulah kita bisa sajikan. Nah, penting bagi kita untuk membuang gelembung-gelembung ini. Gunanya biar apa? Biar saus ini nggak cepet basi atau asam. Kita coba siapin goreng adonan batagornya. Sebelum kita siapin gorengan adonan batagor nih, biasanya sih saya goreng dahulu tahunya. Gunanya apa? Biar tahunya crispy tapi dalamnya tetap masak. Dan jangan lupa minyak kita jangan terlalu panas. Karena kalau terlalu panas dia adonannya cepet hitam. Nah, di dalamnya dia mentah. Nah, setelah adonannya digoreng, kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah beberapa saat baru kita mulai untuk diaduk-aduk biar masaknya tuh rata. Aduk terus sampai dia warnanya kuning keemasan. Nah, setelah adonan batagor kita masak baru kita potong. Kalau masalah potong itu sesuai selera kalian aja. Nah, dia seperti ini. Nah, seperti ini saya jamin rasanya nggak jauh beda dengan batagor yang pakai tenggiri. Setelah dipotong kita bisa sajikan ke piring ini. Itu terserah lah. Kalau masalah platingan rumahan atau restoran otomatis beda ya kan. Nah, kita coba di sini platingan rumahan aja ya. Nah, setelah ini simpan dalam piring. Setelah simpan dalam piring, kalian bisa tambahkan timun. Ini timun cuma untuk pemanisnya aja sih. Nah, akhirnya batagor kita udah jadi. Silahkan untuk mencoba di rumah ya. Terima kasih udah menonton. Nah, saatnya kita mencoba. Ya, coba Bang. Gimana Bang? Enak enggak? Enak. Enak banget? Oh, mantap. Nah,